Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah mendapatkan cerita di mana akhirnya benteng yang dikendalikan oleh iblis Nakime akhirnya telah muncul ke permukaan bersama Muzan dan lainnya. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 184 kali ini berjudul Serangan Frontal. Pada cover chapter kita melihat pemandangan langit malam dengan beberapa gedung di kanan dan kirinya. Pada awal chapter bercerita, ternyata pemandangan itu adalah pemandangan yang dilihat oleh Tanjiro. Tanjiro berpikir, aku ada di luar, tapi ini berbahaya. Kita berhasil membuat Muzan berada di luar, tapi tempat ini jalanan kota. Lalu dari sisi Ubuyashiki Kiriya berkomentar, dia berada jauh dari tempat tujuan yang kita kira. Tapi itu adu kekuatan yang luar biasa antara Muzan dan Yushiro. Orang itu memang hebat karena berhasil membuat Muzan berada di luar. Lalu Kiriya bertanya, kapan matahari akan terbit? Lalu salah satu adik Kiriya menjawab, masih ada 1,5 jam lagi. Mendengar hal itu, Kiriya terkejut dan berkeringat dingin. Ia berpikir, masih lama. Kalau begitu, kemudian panel selanjutnya memperlihatkan Gagak yang memberi kabar. Masih ada waktu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam hingga mataharinya terbit. Tanjiro yang mendengar hal itu berkata, terlalu lama. Waktu yang tersisa masih terlalu lama. Di mana teman-temanku? Lalu Tanjiro melihat Kanroji-san, Iguro-san, dan Tomioka-san. Namun Tanjiro mempertanyakan di mana keberadaan Muzan. Lalu dari tumpukan puing-puing muncul sosok Muzan dengan lengan-lengannya yang panjang. Hal itu membuat puing-puing itu berterbangan ke segala arah. Dan memang terlihat di sana Muzan dengan ekspresi marah. Ia berkata, kalian berencana untuk menahanku di sini hingga matahari terbit ya? Coba saja kalau kalian bisa. Ketika Muzan mengatakan itu, ia merentangkan tangannya dan menjalarlah tentakel-tentakel milik Muzan menyerang orang-orang yang terlihat olehnya. Alih-alih menjauhi sosok Muzan, ketiga pilar yaitu Tomioka Gyu, Kanroji, dan Iguro malah mendekati Muzan untuk melancarkan serangan. Mereka bertiga menggunakan teknik pernafasannya masing-masing. Terlihat pedang Iguro yang seperti keris mengenai leher Muzan. Namun yang terjadi adalah ketika leher Muzan dilewati oleh pedang Iguro, bagian yang tertinggalnya itu langsung menjadi rapat kembali. Dan hal itu sungguh membuat Iguro, Kanroji, dan Tomioka Gyu terkejut. Ya, kemampuan regenerasi Muzan di sini sungguh tidak ngotak. Ketika mereka bertiga merasa dalam bahaya karena berada terlalu dekat dengan Muzan. Dan saat Muzan melakukan serangan, ketiga pilar ini diselamatkan oleh anggota pemburu iblis lainnya yang tiba-tiba muncul. Salah satu anggota pemburu iblis itu berkata, pergilah, jangan lihat ke belakang. Jadilah perisai manusia untuk para pilar. Kita harus menahan Muzan dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Tentu saja dengan melakukan hal itu mengakibatkan banyak anggota pemburu iblis yang harus terluka untuk melindungi para pilar. Tidak hanya para pilar, anggota pemburu iblis lainnya pun melindungi Tanjiro. Para anggota pemburu iblis lain itu pun berkata, sudah berapa kali para pilar menyelamatkan kita. Jika bukan berkat mereka, kita tidak mungkin bisa hidup. Jangan takut, teruslah bertarung. Kanroji yang melihatnya pun berkata, tidak, hentikan kalian semua. Di sisi lain terlihat Tanjiro yang berniat untuk mengikuti pemburu iblis yang lain dari belakang dan berniat untuk melakukan serangan secara bersamaan. Namun hal yang terjadi ketika Tanjiro berlari adalah Tanjiro terbatuk sampai mengeluarkan darah. Dan Tanjiro pun tersungkur di samping puing-puing bangunan. Lalu di sisi Muzan ia berkata, orang-orang yang bisa mati dengan cepat sangat beruntung. Dan mereka yang tidak segera mati pasti akan langsung kehilangan nyawa begitu kusentuh. Lihatlah ke sana. Para pilar terkaget melihat apa yang ditunjukkan oleh Muzan. Ternyata yang dimaksud oleh Muzan adalah sosok yang sedang tergeletak di atas reruntuhan puing bangunan. Dan itu adalah Kamado Tanjiro. Terlihat wajah Tanjiro sudah dalam kondisi tidak karuan. Terlihat ada sesuatu yang bergejolak di bagian mata kanannya, yaitu bagian mata yang terkena serangan Muzan. Lalu Muzan pun melanjutkan perkataannya,
Aku telah mencampurkan darahku ke dalam setiap seranganku. Darahku ini tidak akan mengubah manusia menjadi iblis, seperti racun yang mematikan. Darahku akan menghancurkan sel tubuhnya dan menyebabkan kematian. Dan terakhir Muzan berkata, Kamado Tanjiro sudah mati. Chapter 184 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 185 berjudul Dunia Tanpa Bau. Pada cover chapter kita melihat sosok Nezuko yang tertidur dibangunkan oleh sosok laki-laki yang sepertinya adalah ayahnya. Ayahnya berkata, Nezuko, bangunlah, Tanjiro sedang dalam bahaya. Lalu pada awal chapter terlihat Urokodaki yang terkejut melihat Nezuko yang tiba-tiba terbangun dan berdiri. Setelah itu, Uzui Tengen dan ayah Rengoku pun terkejut melihat Urokodaki yang sedang mengejar Nezuko yang sedang berlari. Uzui Tengen bertanya-tanya, Kamado Nezuko mau pergi kemana? Rengoku yang ada di sebelahnya pun bertanya, oh ya, kata sama, gadis iblis itu melarikan diri. Apa yang harus kami lakukan? Mendengar hal itu, Ubuyashiki Kiriya pun terkaget-kaget dan bertanya pada dirinya sendiri, kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Kiriya pun berpikir, aku tidak tahu apa dia sedang dimanipulasi oleh Muzan. Tidak, itu tidak mungkin. Atau obatnya berhasil mengubahnya menjadi manusia. Tidak, jika itu terjadi, Sakonji bisa menangkapnya. Kami harus segera mengejarnya. Saat ini Nezuko-chan. Belum Ubuyashiki Kiriya menyelesaikan perkataannya, ada kedua tangan yang memegang pundaknya dan berkata, biarkan saja, Nezuko akan baik-baik saja. Lalu ketika adik Kiriya bertanya, siapa yang harus mengejar Nezuko-san? Kiriya berkata, tidak, kalian tidak perlu mengejarnya. Namun adik Kiriya menanggapinya, tapi jika Nezuko-san ditangkap oleh Muzan, kita tidak akan ada harapan lagi. Lalu Kiriya mengiyakan, memang benar, tapi ayah menyuruhku membiarkannya saja. Saat mengatakan hal itu, Kiriya mengalirkan air matanya dengan begitu deras. Dengan begitu, Nezuko berlari menembus hutan, dan Urokodaki yang mengejarnya pun sampai tidak mampu menyusulnya. Dalam pandangan Nezuko, ia seperti mendapatkan petunjuk dari sang ayah untuk ia harus pergi kemana. Dan setelah Nezuko melakukan lompatan, Urokodaki yang mengejarnya pun harus menghentikan langkah kakinya. Karena di sana yang ia temui adalah tebing yang sangat tinggi. Urokodaki pun terkejut Nezuko melompat pada ketinggian setinggi ini. Dan ia juga bertanya-tanya, apakah obat untuk mengubah Nezuko menjadi manusianya tidak manjur. Panel selanjutnya memperlihatkan Nezuko yang masih saja berlari menuju tempat Tanjiro yang luka di mukanya telah semakin menyebar. Di sisi lain, kita melihat ketiga pilar, Giyu, Kanroji dan Iguro masih berusaha untuk menghadapi Muzan. Giyu berkata, aku harus mencari pedang baru dari pengguna napas air yang ada di sebelah sana. Lalu di sisi Iguro ia berkata, terlalu cepat. Bahkan walau kami ada 3 orang, aku tak bisa mengendalikan pernapasanku. Sementara itu luka Tanjiro diperlihatkan semakin memburuk. Dan hal selanjutnya yang terjadi adalah ketiga pilar ini, yakni Kanroji, Giyu dan Iguro harus menerima luka dari serangan Muzan. Terlihat memang di sini serangan Muzan membabi buta. Lalu Muzan berkata, jadi kalian masih bisa bergerak ya para pilar. Sepertinya orang yang memiliki tanda memang tak akan mati semudah itu. Lalu di sisi Kanroji, ia yang telah terkena serangan Muzan merasa tidak bersalah kepada orang-orang yang telah melindunginya. Lalu ketika Kanroji terjatuh karena terkena serangan dari Muzan, di sisi lain Iguro mengkhawatirkan Kanroji. Namun Kanroji berkata, lindungi saja dirimu sendiri. Kumohon. Pada saat itu terlihat salah satu tentakel Muzan akan mengenai Kanroji. Dan saat itu pula terlihat tentakel Muzan hancur karena mengenai sesuatu. Ternyata sosok yang menyelamatkan Kanroji adalah senjata bola berduri milik Himejima. Ya, hal yang bahkan membuat Giyu dan Iguro kaget, yaitu kedatangan pilar terkuat saat ini, Himejima Gyomei. Himejima berkata, maaf, aku terlambat. Lalu ketika Muzan berkomentar, dia pemburu iblis yang membunuh Kokushibo. Pada saat itu tiba-tiba terlihat ada pedang yang menembus di jidat Muzan dari bagian belakang. Tidak berhenti sampai di situ. Pedang yang menembus itu ditarik ke bawah menyusuri sekujur tubuh Muzan.
Dan tentu saja yang melakukan hal itu adalah si pilar barbar Sanemi. Sanemi melakukan serangan itu dengan tatapan mengerikan penuh amarah. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan Sanemi melemparkan sesuatu seperti botol. Namun botol itu dipecahkan oleh Muzan dengan serangannya. Lalu hal yang selanjutnya Sanemi lakukan adalah ia menyalakan korek api dan melemparkannya pada Muzan. Sederhana namun barbar. Dan hal itu membuat Muzan terbakar. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Muzan pun berkomentar, taktik yang licik. Lalu Sanemi menjawabnya, memang cocok untuk kalian sih. Akan kubunuh kau, iblis kurang ajar. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan sosok Murata di balik puing-puing. Murata yang melihat Muzan pun berkata, orang itu adalah Muzan, musuh keluarga kami. Bunuh dia, bunuh dia. Murata berkata layaknya sedang melihat perkelahian ayam yang sedang diadu. Kemudian di sisi lain ada yang memanggil Murata. Ternyata dia adalah Giyu. Giyu berkata, Tanjiro tak bisa bergerak. Tolong bawa dia ke tempat yang aman dan obati lukanya. Lalu Murata membantu Tanjiro untuk berdiri, menggendongnya dan berniat akan merawat luka Tanjiro. Sambil menggendong Tanjiro, Murata berpikir, ternyata kau masih ingat namaku ya, Tomioka. Dari sejak kita berada di seleksi dulu, ada perbedaan yang besar antara kita berdua. Walau begitu, tujuan kita tetap sama. Lalu diperlihatkan juga, meskipun Tanjiro sudah dalam kondisi wajah penuh luka yang semakin menyebar, ia berpikir, harus membantu yang lainnya hingga akhir. Lalu tiba-tiba panel menunjukkan gambar langit. Dan ada seseorang yang berkata, langit biru, apa ini sudah pagi? Tidak, itu tidak benar. Dan terlihat di sana Tanjiro dalam ukuran tubuh yang terlihat lebih kecil, tanpa tanda di dahinya. Ia berkata, hah? Aku tidak bisa mencium apapun. Chapter 185 selesai sampai di sini. Chapter yang cukup seru. Selain kita mendapatkan perkembangan cerita di mana Tanjiro sedang dalam bahaya, kita juga telah ditunjukkan betapa overpowernya sosok Kibutsuji Muzan yang memiliki kemampuan auto rapat ketika ditebas lehernya. Dan juga tidak ketinggalan, baru saja bertemu dengan Muzan, si barbar Sanemi sudah memberikan surprise berupa Muzan bakar. Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.